warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini, marilah pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat karunia-Nya dan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini untuk pelaksanaan kegiatan di budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-10. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nanti akan mendapat syafaatnya di akhir zaman. Baiklah Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Ibu Heni. Sebelum beliau menyampaikan materi pada pertemuan hari ini, perkenankan saya untuk membacakan sebuah pantun untuk beliau. Ketika saya bacakan pantun, mohon dibalas dengan kata cakep ya. Oke. Makan nasi pakai teri, dimasak oleh Ibu Mariana. Salam hangat untuk Ibu Heni, CGP Angkatan 10 yang luar biasa. Terima kasih Ibu Sutini. Baiklah Ibu Heni, ini kesempatan Ibu untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kami persilahkan Ibu Heni untuk menyampaikannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator Ibu Surtini SPD yang sudah memberikan kesempatan kepada saya di sini untuk menyampaikan materi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif untuk kebutuhan aksi nyata modul 1T4. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam ruangan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman Islam, dan nikmat kesempatan. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya yang hadir. Baik, Bapak Ibu semua, izinkan saya berada dalam ruangan ini. Saya Ibu Lestari MPD. Saya ingin memberikan pemahaman tentang budaya positif. Izinkan saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Nah, di penerapan budaya positif ini ada konsep inti, ya, ada 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan daya dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kita sebagai pendidik Bapak Ibu, ya, nanti kita akan berada dalam posisi kontrol guru di sini. Oke, next. Nah, perubahan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan dengan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana pada kurikulum Merdeka sekarang kita menghamba pada murid dan kita juga belajar berpusat pada murid. Kita ada beberapa dimensi profil pelajar Pancasila
Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, dalam penerapan budaya positif ini, ya Bapak Ibu sekalian, kita akan menerapkan miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana di sini ada sebuah ilustrasi, ya. Jadi si guru ini mengontrol murid, ya. Jadi bahwa semua penguatan positif efektif itu bisa bermanfaat dan kritik yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ilusinya bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus merupakan respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Di sini ada stimulus, respon, dan teori kontrolnya. Stimulus responnya, kita ada realitas kebutuhan kita sama. Ya. Jadi kalau untuk teori kontrol, kalau responnya itu kita setiap orang punya kebutuhan sama. Tetapi kalau untuk kontrol kita sendiri itu kebutuhan orang selalu berbeda-beda. Kemudian untuk mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kita bisa menuntut orang apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kemauan kita sama. Tetapi dalam teori kontrolnya itu tidak bisa, ya. Jadi kita ingin orang pandangannya sama terhadap kita, tapi kita tidak bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi untuk responnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi tidak semua perilaku itu memiliki sebuah tujuan yang sama. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kita sendiri harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi bukan orang lain yang mengontrol kita, kita sendiri sebagai individu bisa menguasai atau mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama halnya seperti sudah saya katakan tadi, kita bisa mengontrol orang lain, tapi orang lain tidak bisa mengontrol diri. Jadi otomatis kita sendiri yang harus bisa mengontrol keadaan diri kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini kita tidak bisa memaksakan apa yang ada dalam rumah kita untuk orang lain, tetapi ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru yang bisa kita berikan untuk orang lain. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Di sini model berpikir menang kalah. Jadi stimulus respon yang harus kita bisa tuangkan itu kita harus bisa menang atau kita yang kalah. Tetapi kalau untuk teori kontrolnya kita harus berpikirnya harus menang. Nah, disiplin positif. Bapak Ibu guru sebagai pendidik, sebelum kita bisa menerapkan disiplin pada peserta didik, sebagai pendidik kita terlebih dahulu untuk menerapkan disiplin. Ya. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin sendiri sehingga mereka berlaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sebelum kita menanamkan rasa disiplin kepada peserta didik, kita sebagai pendidik mencontohkan terlebih dahulu bagaimana kita menerapkan disiplin yang baik. Kita menuntut anak untuk datang lebih awal, sedangkan
kita sendiri datang ke sekolah telat, ya. Itu salah satu contoh. Bagaimana kita akan menerapkan disiplin yang baik kalau kita sendiri sebagai pendidik tidak menerapkan disiplin yang baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan institusi dan kombinasi ada beberapa contohnya yang kita ambil di sini. Profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian Ibu Primary Years Program atau kata lainnya PYP, di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri. Nah, kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar, ya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar kita adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan dasar kita? Kita harus memiliki sebuah tujuan, ya Bapak Ibu, agar apa? Kebutuhan dasar yang kita itu terpenuhi untuk kelengkapan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi apa saja kita membutuhkan sebuah kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, bagaimana caranya kita untuk bertahan hidup? Yang pertama, otomatis kita untuk menjaga kesehatan, ya. Kemudian rumah, makanan, proses reproduksi. Jadi beberapa poin ini, mulai dari kesehatan, rumah, makanan, dan proses reproduksi, itu salah satu poin kita untuk bisa bertahan hidup. Mulai dari kesehatan, kita menjaga kesehatan mulai dari diri kita, kesehatan dalam lingkungan tempat tinggal kita, kesehatan dalam lingkungan sekolah, kemudian dalam memilih makanan, mulai dari gizinya, kemudian kebutuhannya, kemudian proses reproduksi itu juga kesehatan yang harus kita jaga. Kebutuhan selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa terima. Di mana rasa kasih sayang dan terima ini disayangkan, diterima hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima itu bagaimana kita berada dalam sebuah lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan bertetangga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan bermasyarakat, ya. Jadi kebutuhan dasarnya bisa kita berempati, menumbuhkan rasa kasih dan sayang terhadap sesama. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini adalah kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dalam artian kebebasan, ya, kita dituntut untuk mandiri. Otonomi artinya kita tidak boleh dalam lingkup diarahkan oleh orang lain, tetapi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita memilih pilihan hidup dan mampu mengendalikan arah hidup orang. Kemudian kesenangan, ya. Kesenangan di sini kita untuk dituntut bergembira, senang, ya, bermain, canda, tawa, baik itu dalam semua lingkungan
lingkungan yang kita temui. Ya. Jadi sebagai individu manusia kita hidup harus saling bertoleransi, kasih sayang. Kemudian kita bisa menciptakan lingkungan yang ramah, senang, membawa orang merangkul untuk kita selalu riang gembira. Kemudian penguasaan. Jadi kebutuhan yang kelima itu penguasaan, di mana dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian dihormati. Jadi untuk di penguasaan ini kita dianggap kita berharga dalam lingkungan kita dan membuat pencapaian itu kompetensi yang ada dalam diri kita itu kita sendiri yang akan merubahnya. Bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi dalam diri kita itu kita sendiri yang ingin maju dan mengubah perubahan yang ada dalam diri kita. Nah, motivasi perilaku itu ada 3 poin, ada 2 poin yang mencakup motivasi intrinsik, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ekstrinsik itu dari luar, jadi kita itu selalu kita hargai ya, selalu minta penghargaan, tetapi itu bukan suatu ketidaknyamanan atau hukuman, itu yang dari luar. Sedangkan dari dalam diri kita sendiri ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka terpercaya. Jadi untuk motivasi yang ada dalam diri kita itu meyakinkan ya orang untuk menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai dari kepercayaan orang. Nah, selanjutnya ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Ya. Kita bahas yang pertama dulu itu apa itu hukuman. Ya. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah, pengarahan dari pihak guru, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan, hukuman berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, kita berikan contoh pertama sekali peserta didik datang ke sekolah dengan disambut kita di depan gerbang. Nah, secara tidak langsung dari awal mereka datang, pada saat kita ambil hari Senin merupakan upacara bendera yang rutinitas sering kali dilakukan, mereka salah satunya tidak melengkapi pakaian seragam lengkap. Kita ambil contohnya topi dan dasi. Nah, posisi kita di situ sebagai guru, ya, kita secara tidak langsung sudah melihat di depan mata kita mereka telah melanggar suatu tata tertib. Apa yang harus kita lakukan? Secara otomatis kita akan lakukan sebuah hukuman, ya. Nah, jadi hukuman karena sekarang kita tidak boleh menggunakan psikis, secara tidak langsung paling kita secara langsung menyuruh mereka untuk membuat sebuah pernyataan dengan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi di sini sudah terencana atau sudah disepakati. Untuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Artinya sebuah kesepakatan itu sudah dibuat, peserta didik dalam melanggar itu harus ada konsekuen. Ya. Jadi kalau mereka tidak konsekuen, artinya mereka tidak mematuhi peraturan tata tertib yang sudah dibuat. Artinya ada konsekuensi, ada kesepakatan yang harus mereka penuhi. Kemudian restitusi. Di sini restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Di sini restitusi ya Bapak Ibu, kita ada namanya nanti segitiga, nanti saya akan bahas lebih lengkap. Ya. Jadi proses restitusi di sini adalah kita mengajarkan murid atau peserta untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Ya. Jadi kita membantu murid berpikir tentang apa yang harus lakukan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ya, nanti itu ada di dalam langkah-langkah segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita sebagai guru punya posisi kontrol. Ya, posisi kontrol sebagai guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Saya sudah membuatkan sebuah contoh kasus dalam penerapan posisi kontrol guru. Di sini ada hukuman. Ya. Nada suara tinggi, bahasa tubuh seperti melotot, matanya, jari menunjuk seolah-olah kita menghardik kepada peserta didik. Salah satu contohnya kita mengatakan terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, pembuat merasa bersalah, ya, di sini dengan nada suara halus atau sedikit memelas dan sedih. Jadi bahasa tubuh anak itu bisa kita lihat, misalnya dia dengan sedikit merasa lesu dan tertunduk. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini salah satu penerapan posisi kontrol guru. Nah, contoh selanjutnya, siswa tidak melakukan piket umum. Sering kali kita temui dalam tugas kita itu sebagai guru piket. Seringkali kita ketemui dengan siswa yang tidak melakukan piket umum. Di sini ada seorang teman, dia mengatakan pada teman yang lain dengan nada suaranya ramah, akrab, bercanda, dengan bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, kamu ini. Artinya kita marah tapi tidak meluapkan emosi kepada siswa yang melakukan sebuah kesalahan dengan tidak piket umum. Sebagai seorang pemantau, ya, kita memiliki suara yang datar dengan bahasa tubuh yang formal. Kita bisa mengatakan, kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Itu kalau kita sebagai seorang pemantau, itu yang harus kita lakukan. Ini contoh jika kita sebagai seorang manajerial, ya, atau pemimpin. Di sini suara kita harus sedikit halus, bahasa tubuh tidak kaku, kita dengan sedikit mendekat murid kita akan merangkul. Ayolah nak, apa yang harus bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Ya, dengan kalimat itu pun sudah kita bisa Bapak Ibu pahami, artinya tidak ada kata marah atau ekspresi untuk meluapkan kemarahan kepada siswa yang melakukan kesalahan.
Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menanya kepada Bapak Ibu sekalian. Di layar sudah tampak, ya. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Dari kalimat ini, Bapak Ibu sekalian di sini sebagai posisinya sebagai apa? Ya, bagus sekali Bu Umi, ya. Posisi kontrol kita di kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya kita di sini posisi kontrol sebagai buat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol Bapak Ibu di kalimat ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, posisi kita di sini sebagai apa Bapak Ibu? Ya, bagus sekali Pak Asep, ya. Di sini kita sebagai penghukum. Next, selanjutnya ada kalimat, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi Bapak Ibu sebagai apa di sini? Manajerial. Kita sebagai seorang manajer, kita harus bisa menanyakan kepada yang melakukan kesalahan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya. Posisi kita di sini sebagai apa? Sebagai apa? Teman. Kan ayolah mengajak. Artinya kita mengajak rekan sejawat untuk sama-sama menyelesaikan sebuah permasalahan. Di kalimat kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kita sebagai penghukum. Nah, setelah tadi beberapa posisi kontrol kita sebagai guru untuk membuat sebuah peraturan atau pemahaman tentang keyakinan dan kesepakatan, itu seringkali peserta didik melakukan kesalahan-kesalahan kecil maupun besar dalam ruang lingkup baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana caranya supaya mereka tidak melakukan kesalahan dan mereka tahu apa konsekuensinya terhadap pelanggaran yang sudah mereka lakukan? Di sini kita harus membuat sebuah keyakinan kesepakatan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, ada yang tahu? Keyakinan kelas bukan peraturan. Ayo Bapak Ibu, ada yang tahu? Kalau peraturan itu memaksa. Keyakinan kelas dari hati mereka masing-masing. Iya, bagus sekali Bu. Berikan reward dulu untuk Bu Umi. Terima kasih Bu Umi. Bu Umi mengatakan kalau kita mengatakan peraturan kelas itu berarti kita sedikit memaksa dengan adanya sebuah peraturan, ya Bu Umi, ya. Tetapi kalau dengan keyakinan artinya itu dari hati dan hasil semua siswa yang berada di dalam kelas tersebut. Nah, dalam membentuk sebuah keyakinan kelas itu kita harus bersifat abstrak, lebih rinci dan konkret, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak dan mudah dipahami, dapat diterapkan di lingkungan, semua warga kelas ikut berpartisipasi dalam membuat kesepakatan kelas. Di sini semua peserta didik di
kelas 71. Silakan Bapak Ibu untuk sejenak menonton video yang sudah saya buat yang dalam penerapan keyakinan kelas di kelas 71. Tadi sudah ditampilkan video dalam membuat sebuah kesepakatan kelas. Dalam video tadi disepakati ada 11 poin yang harus peserta didik yakinkan untuk keyakinan kelas yang akan mereka terapkan dalam lingkungan kelas mereka. Apabila dalam 11 poin itu mereka langgar, artinya mereka harus ada konsekuensi yang harus mereka patuhi dan lakukan. Next, Bapak Ibu, kita lanjut di materi berikutnya. Di awal tadi sudah seremoni saya katakan tentang restitusi. Nah, untuk lebihnya ada dinamanya segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung
Nah, segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Nah, di sini berdasarkan prinsip membuat sebuah kesalahan merupakan bagian dari sebuah pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi instruksi. Artinya kita untuk menyelesaikan sebuah masalah akan memberikan sebuah pertanyaan agar siswa itu memiliki motivasi yang ada dalam diri mereka. Kemudian mereka dapat mengaitkan keyakinannya dengan tindakan kesalahan yang mereka lakukan. Nah, saya sudah menyelesaikan 2 kasus dalam hal ini tentang praktek segitiga restitusi. Kasus yang pertama itu ada Ira tidak terima saat Ina mengejeknya dengan terus menyebut nama ayahnya, sehingga ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Assalamualaikum. Tadi didengar dari kelas sama Pak Ustaz dan Reza. Iya Bu, habisnya nggak selesai. Kenapa bisa Bu? Habisnya seminggu satu terus aja saya dan itu nama ayah saya. Bukan hanya sekali, itu dulu. Berulang kali. Oh, begitu. Wajarlah jika kamu dengan saya, wajarlah jika kamu semua pasti bakal makan saya jika semua pasti bakal makan saya meja. Saya marah-marah, saya marah-marah meja. Saya marah-marah, saya maki-maki meja. Dan mama sadar saya punya berarti kamu ada alasannya dong begitu. Berarti kamu ada alasannya dong. Saya kan jadi mau di depan maksud saya saja. Saya kan jadi mau di depan ibunya. Ya, wajar lah kalau kamu merasa marah karena tidak rela kan nama ayah dan ibumu selalu disebut-sebut. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak lebih buruk daripada itu. Misalnya sampai memukul Reza. Ya Bu. Sekarang coba pikirkan tindakan kamu sampai marah dan melempar buku sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Mungkin saling menyayangi dan menghormati antar teman Bu. Kalau menurut kamu itu saling menghormati dan menyayangi antar teman itu penting tidak? Iya Bu, penting sekali. Jadi kalau menurut kamu itu penting, maka keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Sepertinya saya harus bisa bersabar ya Bu. Tapi kamu bisa memperbaiki kan? Bersedia Bu. Apa yang harus kamu lakukan jika memperbaiki masalah itu? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada yang mengejek saya dan menyebut nama ayah saya lagi, saya akan melaporkannya ke guru wali kelas atau guru BK Bu. Oke, tepat sekali nih. Nah, kamu Ira, tetap semangat ya. Teman-teman yang lain, padahal saya tidak kemarin ke kelas menjadi
Nah Bapak Ibu, tadi saya sudah menyelesaikan sebuah kasus, yaitu Ira yang diejek oleh temannya untuk menyebut dan mengatakan atau ngata-ngatain nama orang tua. Di sini saya sudah menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, si Ira sudah melakukan refleksi terhadap kesalahan yang dia perbuat. Terima kasih. Kasus yang berikutnya ada si Farhagani yang selalu begadang di setiap malam untuk bermain game di handphonenya, sehingga ia seringkali tertidur pada saat saya memberikan materi dalam pembelajaran IPA yang saya ajarkan. Nah, di sini saya menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh si Farhagani. Farhagani melakukan sebuah kesalahan dan tidak akan mengulangnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhagani Yakin, kelas 71 dari SMP Negeri 1 Dalam Kelapa. Saya senang sekali diajak Ibu Heni untuk menyelesaikan masalah saya yang sering tidur di kelas. Saya berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Saya akan rajin belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah Bapak Ibu penyebaran pemahaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Sebelum saya akhiri, silakan Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf Ibu Surtini. Terima kasih. Baik, demikian tadi kita sudah simak bersama penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Heni berkaitan dengan budaya positif, ya, luar biasa, begitu banyak yang beliau sampaikan tadi berkaitan dengan perubahan paradigma belajar, kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol, kemudian juga beliau sudah berbagi tentang praktik baik melalui video yang beliau tayangkan, bagaimana menyusun keyakinan kelas bersama, juga praktik strategi segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan dapat kita teladani, kita coba juga terapkan, karena kita sama-sama profesinya sama. Tidak ada senior, tidak ada junior. Mudah-mudahan bisa kita lakukan bersama agar sekolah kita selalu dalam kebaikan. Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya kami berikan kesempatan untuk dua orang penanya ya Bu Heni ya, di sesi pertama untuk menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Heni. Untuk itu izinkan saya pindah tempat karena mic-nya ada di saya. Kami berikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya dengan mengangkat tangannya terlebih dahulu dan menyebutkan identitasnya. Silakan. Oh, Pak Asep yang ganteng dulu ya, karena imam tuh laki-laki, jadi yang laki-laki duluan biar jadi sopirnya. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Bu Heni. Yang pertama saya ucapkan selamat untuk Bu Heni yang hari ini sudah berbagi praktik baik yang pada kami semua. Ini tanggapan sekaligus pertanyaan Bu. Ini terkait dengan tipe kontrol ya. Nah, jadi kalau dalam keseharian kita menjadi guru, terkadang kita itu dapat beberapa masalah. Nah, saya sendiri itu misal contoh nih kasus anak
pembulian, Bu ya. Nah, saya terkadang dalam menghadapi anak tersebut ada kalanya menghadapi anak itu seperti terkesan sebagai penghukum, Bu. Marah-marah dulu. Terus setelah marah-marah kepada anak tersebut, saya seperti teman mengajak dia bicara, cerita gitu ya. Ada apa sih sebenarnya masalah dan lain-lain. Terus saya juga kalau dari penjelasan deskripsi Bu Heni tadi termasuk juga manajerial mengingatkan membimbing anak tersebut supaya tidak terjadi kasus yang seperti tadi. Atau saya bingung, masih belum memahami. Jadi tipe saya ini tipe yang mana ya? Ataukah ada tipe kombinasi di antara tipe-tipe kontrol tersebut? Terima kasih, itu saja Bu. Iya. Kelihatannya apa yang disampaikan oleh Pak Asep itu juga sama kebanyakan ya, dari di antara kita yang mengalami hal yang sama. Pada satu kesempatan kita itu pada posisi kontrol yang berbeda-beda, berubah-ubah. Jadi bisa nanti jadi penghukum, bisa jadi teman, bisa jadi manajer gitu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Eni, apa kira-kira perlu diciptakan kontrol jenis baru gitu ya, kombinasi gitu ya? Itu satu lagi boleh. Ada lagi? Oh, Ibu Merlin, silakan Ibu Merlin. Terima kasih Bu Sutini sebagai moderator. Selamat buat Bu Heni yang sudah menyebarkan pemahaman dan menambah referensi kami mengenai budaya positif apa yang bisa diterapkan di sekolah. Ini ada berapa, ini sebenarnya sudah terjadi juga yang sudah sering kita lakukan sebagai seorang guru. Jika misalnya tadi Bu Heni menjelaskan tentang segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah agar timbul motivasi intrinsik dari siswanya. Nah, jika itu sudah dilakukan 3 tahapan tersebut kepada satu siswa dan saat itu masalahnya sudah terselesaikan gitu. Bagaimana jika masalah itu terulang kembali pada siswa yang sama? Padahal kita sudah, misalnya posisi kontrol kita sudah saat kita sudah sebagai manajer, saat itu kita sudah melakukan segitiga restitusi sesuai tahapan itu, tapi ternyata dalam satu masalah yang sama dalam siswa itu terjadi lagi itu pengulangan. Apakah langkah itu ada satu langkah yang salah ataukah ada langkah-langkah lainnya yang bisa kita terapkan agar efektif segitiga restitusi yang kita lakukan tadi? Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Merlin. Sudah 2 ya Bu. Saya sekedar sedikit mengulas barangkali biar ini. Misalnya pertanyaan dari Bu Merlin tadi itu kalau terjadi secara berulang pada satu siswa yang sama gitu ya. Biasanya ya, tapi bukan satu kasus yang terjadi dilakukan satu siswa kemudian dilakukan kembali siswa yang lain, itu bukan ya, tapi pada siswa yang sama. Silakan Ibu Heni untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan dari 2 penanya tadi. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada penanya, baik Bapak Ahmad Saifuddin dan Ibu Merlin Arianza. Pertanyaan yang bagus sekali. Izinkan saya mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Merlin. Bu Merlin mengatakan bahwa seorang siswa itu melakukan kesalahan yang sama dan yang diulangi lagi tetap kesalahan tersebut. Bagaimana posisi kita? Nah, di sini kita akan melihat tingkat kerumitan permasalahan yang mereka buat, ya. Jadi kita bagaimana cara langkah kita dalam penyelesaian masalahnya. Posisi kita sebagai seorang kontrol guru itu sebagai teman, pemantau atau penghukum. Nah, di sini karena posisi siswa tersebut hal yang dilakukan berulang-ulang, maka kita sebagai prosedur adalah kita seorang teman dengan cara kita merangkul siswa tersebut dengan mengajarnya
mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan apa yang membuat anak tersebut melakukan hal yang sama. Di sini posisi kita sebagai teman dengan cara mengajak dia berbicara, dengan merangkul dan menyelesaikan apa sih yang harus bisa kita bantu, dan di lain waktu dia tidak akan mengulangi lagi hal yang berulang kali mereka lakukan. Itu yang bisa saya jawab, Bu Surtini. Bagaimana Bu Erlin? Gimana Bu Erlin? Jadi kalau misalnya sudah ideal, kita tuh sudah jadi pada posisi kontrol manajerial, itu terjadi, mungkin kita pindah pada posisi yang berbeda gitu. Jadi kita posisikan sebagai teman untuk mengidentifikasi apa sih penyebabnya gitu, sehingga itu terjadi kembali. Tapi ketika menyelesaikannya kembali, tentu kita harus kembali pada posisi sebagai manajerial. Barangkali itu Ibu Merli, bagaimana? Cukup. Pak Asep, bagaimana Pak Asep? Silakan Bu Eni untuk pertanyaan Pak Asep. Dari pertanyaan Pak Asep tadi, beliau mengatakan bahwa seringkali kita menemukan siswa yang melakukan kesalahan. Kita sebagai seorang guru dalam posisi kontrol kita sudah menerapkan sebagai seorang teman, sebagai seorang penghukum, ya. Nah, kadangkala semua posisi kontrol itu ada pada diri kita, ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita kembali lagi sebagai posisi orang guru, kita harus bisa menerapkan posisi kontrol itu terhadap permasalahan apa yang kita temukan pada diri anak tersebut. Jadi kita harus dulu, sama halnya seperti pertanyaan Bu Maren tadi, kita mengidentifikasi dulu permasalahan apa yang mereka perbuat. Nah, di situ juga kita bisa tahu posisi kontrol kita ini apa nih? Apakah sebagai pemantau, penghukum, seorang manajer atau pembuat masalah, atau sebagai seorang teman. Jadi di sini dalam menyelesaikan sebuah permasalahan kita harus tahu dulu inti dari permasalahan yang dibuat atau dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi kadangkala 5 posisi kontrol itu memang semua ada pada dalam diri kita sebagai seorang guru. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Ibu Surtini, monggo. Oke, itu tadi Pak Asep jawabannya. Jadi menurut narasumber, tidak perlu kita menciptakan posisi kontrol baru gitu ya. Jadi mungkin pada satu kasus tertentu kita cukup menempatkan diri pada posisi kontrol tertentu, mungkin yang lebih idealnya posisi kontrol sebagai teman gitu, untuk melakukan identifikasi. Kalau yang lain itu posisi kontrol yang lain itu agak sedikit apa ya, kurang nyaman nanti di peserta didik kita. Jadi mungkin lebih baik pada posisi kontrol sebagai seorang teman. Biasanya kalau kita bicara dari hati ke hati sebagai seorang teman, mereka akan lebih terbuka sehingga kita tahu apa sih yang melatari belakangnya sehingga dia melakukan kasus seperti itu. Setelah itu baru nanti kita kembali kepada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Karena idealnya manajer ya Ibu ini ya, gitu ya. Tapi dalam sebagai sifat manusia kadang-kadang setiap posisi kontrol pernah kita alami. Baik, gimana Pak Asep? Cukup ya Pak Asep? Oke, cukup. Baik, mungkin kalau masih ada kesempatan saya buka satu sesi lagi. Cukup kelihatannya ya. Cukup apa yang sudah disampaikan Ibu Heni sudah bisa dimengerti, dipahami, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menjalankan profesi kita sebagai seorang guru atau pendidik ya, yang kini sudah ada perubahan-perubahan paradigma baru dalam belajar yang harus selalu kita ikuti. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka kegiatan diseminasi budaya positif tentang penyebaran
angkatan 10 berakhir sampai di sini. Saya selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kesempatan hari ini memandu acara kurang berkenan dalam menggunakan kata atau dalam tingkah laku saya. Dan saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu bekerja sama untuk melancarkan kegiatan hari ini. Sebagai penutup, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, mari tidak letih, tidak berhenti untuk menyebarkan budaya positif kepada setiap hati siswa kita, di setiap lorong-lorong sekolah kita, di setiap sudut-sudut ruang kelas kita, agar budaya positif nyaman bersemayam di sekolah kita. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi